disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah bahwa yang tidak senang dengan kelahiran Nabi adalah iblis. Disebutkan anna iblisa ronna arba'a ronnat. Iblis itu merintih dengan 4 rintihan. Rintihan yang pertama hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dikeluarkan ia dari surga. Wahina uhbid, ketika diusir dari surga. Wahina ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahina unzilat al-Fatihah, dan ketika diturunkan surat al-Fatihah. Oleh sebab itu, yang tidak senang dengan maulid Rasul dan kelahiran Rasul, maka tidak ada jauh bedanya dengan iblis. Karena iblis tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis tidak bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun para muhadditsun, para aulia, para sulaha, para salihin, mereka jauh-jauh hari di dalam hati mereka menanti-nanti, berbahagia, mengabadikan sejarah agung, yaitu peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Skandari, kita wajib mensyukuri nikmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Beliau katakan di dalam kitab Lataiful Minan yang dikutip dari gurunya Abu Abbas Al-Mursi, yang dikutip dari gurunya Abu Hasan As-Sazili, menyatakan bahwa al-anbiya ila umamihim atiyah. Para nabi ketika Allah utuskan para rasul kepada mereka itu sebagai pemberian, atiyah. Wa nabiyuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiah. Adapun nabi kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus kepada kita sebagai hadiah. Wal farqu bainal atiyah wal hadiah, dan perbedaan antara pemberian dan hadiah, li'annal atiyah lil muhtajin. Kalau pemberian Allah berikan kepada orang yang butuh, adapun hadiah lil mahbubin, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cinta. Alhamdulillah, kita digolongkan sebagai manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadi umat Sayyidul Wujud Al-Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, di dalam kitab Arfu Ta'rif bi Maulid Syarif disusun oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari yang lahir tahun 751 Hijriah, meninggal 433 Hijriah. Beliau menyebutkan, ini paman beliau Abu Lahab sebenarnya berat untuk mengucapkan, sehingga para ulama terdahulu mereka tidak membaca dalam salat surat Tabbat Yada Abi Lahbi wa Tab sebagai ta'ziman wa takriman li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingin saya kisahkan dalam kitab tersebut, ini azab yang aneh. Azab yang aneh. Di dalam azab ada nikmat. Itu disebutkan bahwa paman Nabi Sayyiduna Abbas ketika bermimpi melihat Abu Lahab bertanya, "Engkau di mana?" Maka Abu Lahab menjawab, "Finnar," di dalam neraka. "Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailati isnain wa amussu min baini usbu'ai ma'an biqadri hadza." Ia katakan tempat saya di neraka. Akan tetapi setiap malam Senin Allah ringankan azab, dan Allah izinkan tangan saya ini mengeluarkan air yang jernih, dan aku meminum air tersebut dari jari-jariku. Ditanya kenapa bisa demikian? Maka dijawab, karena sebab bifarh maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bahagia dengan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat, Nabi ini musyarri' Habibullah. Dalam satu riwayat Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa seorang sahabat bernama Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah. Dia tinggal dengan Abi Hudzaifah, hafal Al-Quran. Di saat istri dari Abi Hudzaifah datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Ya Rasulullah, ini Salim
senantiasa bersamaku di dalam rumah, sedangkan dia bukan mahram saya. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, keluarkan ASI-mu, kemudian berikan minum kepadanya, maka dia menjadi mahrammu. Padahal menurut para fuqaha, orang-orang yang saudara susuan atau ibu susuan, kalau kasusnya Salim, itu hanya bisa di bawah atau di bawah 2 tahun, tidak bisa lebih dari 2 tahun. Salim waktu itu sudah dewasa. Kenapa bisa? Karena yang menentukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijadikan hukum khusus, hanya bisa untuk Salim minum ASI di saat dewasa menjadi mahram. Kenapa demikian? Karena Allah berikan hak prerogatif kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan hukum yang dimana Allah pun akan ridha dengan seluruh keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.